Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi tauhid dari kitab Tauhid buah karya Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah dengan syarahnya dari Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullah taala. Sekarang kita sampai kepada bab berapa? Bab yang ke-11 ya. Bab yang ke-11, kalau kita melihat judul dari bab ini dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi, yaitu menyembelih binatang karena Allah tidak boleh dilakukan di tempat yang dipergunakan untuk menyembelih binatang untuk selain Allah ya Azza wa Jalla. Jadi kalau kita persingkat ya, judul ini memang panjang ini. Jadi tidak boleh menyembelih binatang di tempat yang biasa orang-orang musyrik ya, menyembelih binatang untuk selain Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Ini panjang ya. Judulnya memang panjang sekali. Bisa kita persingkat atau kita sederhanakan dengan ungkapan tidak boleh beribadah kepada Allah di tempat maksiat. Nah itu dia. Ya sekali lagi, tidak boleh beribadah kepada Allah ya di tempat maksiat. Nah intinya begitu. Sebenarnya seperti itu. Ya jadi berkaitan dengan judul ini bisa kita sederhanakan dengan kalimat tadi. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ada maksud ya berkaitan dengan judul bab ini. Tidak bolehnya seorang menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala di tempat yang biasa orang-orang musyrikin gitu ya. Orang-orang musyrikin menyembelih binatang mereka ya yang diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentu ada maksudnya. Maksudnya adalah agar ibadah yang kita kerjakan karena Allah itu tidak tercemar, tidak ternodai. Karena bagaimanapun berkaitan dengan tempat itu bisa mempengaruhi hati, bisa mempengaruhi hati kita. Makanya tidak boleh. Misalnya kita contoh ya, berkaitan dengan sholat. Sholatnya umat Islam itu di mana? Betul, di masjid. Artinya yakni seluruh permukaan bumi ini, kata Nabi apa? Ju'ilat liyal ardu ya masjidan wa tahura, kata Nabi. Allah jadikan seluruh permukaan bumi ini ya untukku, yakni untuk umat Islam, sebagai tempat ibadah, tempat sujud, masjidan, tempat sujud, dan ya debunya atau tanahnya bisa dipakai untuk bersuci. Ini tayamum alias tayamum. Nah, artinya apa? Bahwa umat Islam itu pada dasarnya bisa beribadah di mana saja, kecuali dua tempat ya.
kecuali dua tempat yang memang telah dilarang oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh kita sholat pada dua tempat tersebut. Apa itu? Kamar mandi atau toilet, dan yang kedua kuburan, ya, area pemakaman. Nggak boleh kita sholat pada dua tempat ini, ya, tidak boleh kita sholat pada dua tempat ini. Selebihnya silakan boleh. Apakah, ya tentu di masjid sudah lebih utama. Kalau tidak ada masjid, boleh tempat-tempat yang lain, kan begitu. Ya, di aula, di tanah lapang misalnya, dan lain sebagainya boleh dijadikan sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memang merupakan keutamaan umat Islam. Keutamaan tersendiri bagi umat ini yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Namun ingat ketika ya diperbolehkan kita sholat di mana saja kecuali pada dua tempat tadi, maka tidak langsung kita membenarkan, oh kalau begitu kita boleh sholat di dalam gereja. Nggak bisa. Kenapa? Karena di dalamnya masih ada apa? Masih ada yakni unsur-unsur kesyirikan mereka, unsur-unsur agama mereka, kan begitu, keyakinan mereka. Nah itu semua harus, kalau memang ya ada misalnya gereja yang bisa dibeli oleh umat Islam misalnya, maka gereja tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu dari unsur-unsur kesyirikan, dari unsur-unsur yakni atau syiar-syiar agama mereka, sehingga setelah bersih dari syiar-syiar agama mereka, barulah ya gereja tersebut dialihfungsikan, ya dialihfungsikan menjadi masjid. Nah ini boleh seperti ini, dibenarkan yang seperti ini, ya, karena memang tempat itu ya memiliki dampak terhadap hati manusia. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh yang kita ambil ya, ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menguasai negeri Mekah pada tahun ke-8 Hijriyah, Nabi mendapati di sekitar Ka'bah, bahkan di dalam bangunan Ka'bah penuh dengan berhala-berhala. Ada bahkan lukisan, ya. Ini perbuatannya orang-orang musyrikin dahulu, orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Mereka melukis di dinding Ka'bah sosok Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang keduanya sedang meramal nasib. Bayangin, sedang berbuat syirik. Kok Nabi pertama kok digambarkan seperti itu? Berani mereka menggambarkan ya wajah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail gitu ya. Lalu yang kedua ya dijelaskan dalam gambar tersebut atau lukisan itu bahwa keduanya sedang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengundi nasib, ya, dengan ya anak panah ataupun yang semisalnya. Nah inilah berkaitan dengan apa yang Nabi dapati di dalam Ka'bah, sehingga Nabi membersihkan terlebih dahulu. Dibersihkan Ka'bah itu dari syiar-syiar agama paganisme, agama kesyirikan itu. Begitu selesai dibersihkan, baru Nabi sholat di dalamnya. Nabi sholat di dalam Ka'bah. Nah inilah berkaitan dengan apa yang Nabi lakukan sallallahu alaihi wasallam. Jadi perhatikan, berkaitan dengan tempat bisa mempengaruhi hati manusia. Contoh misalnya ada orang ingin beribadah kepada Allah, ingin baca Quran katanya, ingin berdoa, ingin berzikir, tetapi di samping atau di dekat kubur keramat misalnya, ya, di samping kubur wali katanya, ya, sunan, kiai atau yang semisal. Nah ini tidak dibenarkan yang seperti ini. Kenapa? Karena hati kita ini lemah, para jamaah. Hati kita ini lemah, apalagi yang ada di hadapan kita itu adalah kubur orang suci. Katanya begitu ya, kubur orang suci, kubur kiai, wali, sunan ataupun yang semisal begitu. Nah, hati kita yang lemah ini akan terbawa gitu ya kepada atau akan terbawa pada situasi dan keadaan ketika itu, dan hati yang lemah ini akan menimbulkan ta'zim, pengagungan terhadap kubur itu yang lama kelamaan. Nah ini
bahayanya. Lama kelamaan pengagungan itu semakin kuat, semakin kuat. Kemudian apa timbul? Apa yang bakal timbul? Yang bakal timbul tidak mustahil adalah pengkultusan terhadap kubur tersebut. Dan ini terjadi. Banyak sudah orang-orang yang mengkultuskan kubur, yakni kuburiyun, ya para ahli, yakni penyembah kubur, para ahli penyembah kubur, kan begitu. Jadi sehingga mereka meminta kepada sahibul qabr, meminta kepada penghuni kubur, bukan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya berdoa kepada Allah, namun mintanya dan berdoanya kepada penghuni kubur. Wal'iyadzubillah. Nah, ini disebabkan karena pengagungan ya yang sudah berlebihan. Yang sudah berlebihan, maka ujung-ujungnya adalah pengkultusan terhadap kubur itu sendiri. Bahkan bisa disembah, bisa diibadahi, bisa disembah. Nah, inilah hati manusia. Inilah hati manusia yang lemah. Hati kita ini lemah. Makanya agama ini menutup semua celah-celah, semua pintu-pintu yang mengarahkan kepada perbuatan syirik. Itu ditutup oleh Nabi, ditutup oleh Rasulullah SAW. Semua celah, semua pintu yang mengarah kepada syirik, semuanya itu ditutup oleh Rasulullah SAW. Tanda beliau cinta kepada kita, tanda beliau sayang kepada umat ini, ya, tanda beliau peduli terhadap akidah umat ini, kan begitu. Sehingga beliau SAW tidak sudi, tidak ridha jika ada di antara umat ini yang beribadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, awalnya tadi kan, awalnya timbul pengagungan. Lama kelamaan ya menjadi besar dan akhirnya dikultuskan, wal iyadzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Lihat ya, contohnya ya kubur Nabi ini agak menyimpang sedikit. Kubur Nabi SAW kan dilapis dengan 3 lapis tembok, dilapis itu dengan 3 lapis tembok, dan juga dijaga oleh ada polisi dan sebagainya lah ya, yang menjaga keliling dari kubur Nabi gitu ya. Artinya apa ini? Usaha ya agar umat ini tidak terjerumus kepada syirik, tidak terjerumus kepada dosa besar yang paling besar, yaitu asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau cerita orang dahulu ya yang mengetahui berkaitan dengan kubur Nabi SAW. Jadi kubur Nabi itu kan ada celah-celah itu. Ya, ada celah-celah ke dalamnya itu. Ya, tapi jelas tidak sampai kepada kubur nabinya yang pada dasarnya begitu. Itu ada saja di zaman dahulu. Orang buang kertas ke dalamnya, ya seperti apa, mengirim surat ke dalamnya begitu, model begitulah. Ketika dibuka kertas tersebut, isinya ya jelas mengandung syirik. Wahai Rasul, saya minta anak. Wahai Rasul, saya minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Lihat, ya tawassul kepada Nabi yang telah wafat, kepada Rasulullah SAW yang telah wafat. Ini tidak dibenarkan seperti ini, dan ini menjurus kepada syirik. Nah, apalagi kalau betul-betul tempat ya yang ditegakkan ibadah di dalamnya itu sebagai tempat maksiat, ini lebih-lebih lagi tidak boleh, tidak dibenarkan seperti ini, tidak dibenarkan yang seperti ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada buku ini. Kalau ada yang bertanya apa korelasi judul bab dengan tauhid, korelasinya adalah sangat kuat sekali, yakni orang yang bertauhid dengan sebenar-benar tauhid akan menjaga kemurnian tauhidnya, tidak mau ternodai. Yaitu diantaranya adalah jika seorang beribadah kepada Allah di tempat maksiat, di tempat maksiat, maka ini dapat menodai tauhid seorang hamba. Dapat apa? Menodai tauhid seorang hamba. Nah, kira-kira begitu. Jadi sekali lagi, tidak dibenarkan kita untuk beribadah walaupun ibadahnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, namun tempatnya bermasalah. Nah, ini masalahnya nih, tempatnya bermasalah. Ya, di tempat tersebut ya
biasa orang-orang musyrikin, orang-orang yang telah berbuat syirik atau orang-orang musyrikin yakni beribadah kepada Tuhan-Tuhan mereka di tempat itu. Beribadah kepada Tuhan-Tuhan mereka di tempat tersebut. Nah, ini tidak boleh kita beribadah kepada Allah di dalamnya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca di sini keterangan dari pensyarah kitab Tauhid rahimahullah taala. Pada bab sebelumnya telah disebutkan mengenai larangan menyembelih binatang kurban untuk selain Allah Azza wa Jalla, dan bahwasanya hal tersebut merupakan syirik besar. Jadi telah disebutkan pada kajian sebelumnya, bab sebelumnya, mengenai tidak bolehnya seorang menyembelih ya kurbannya atau hewan sembelihannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bab ini dikatakan, maka dalam bab ini sebagai kelanjutannya disebutkan larangan terhadap wasilah atau sarana yang bisa mengantarkan kepada syirik besar tersebut. Ya, yakni sebagai sarana, ya, tempat yang memang biasa dipakai oleh orang-orang musyrikin, mereka beribadah pada tempat tersebut, ini sebagai sarana ya untuk menuju kepada syirik besar. Sebenarnya tidak boleh, maka tidak dibenarkan seorang melakukan ya yakni ibadah walaupun karena Allah Subhanahu wa taala di tempat yang biasa diadakan kesyirikan. Ya, wal iyadzu billah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, ini berkaitan dengan masalah penting yang perlu kita fahami. Kok ada larangan seperti ini? Mengapa? Tadi sudah dijelaskan. Tadi sudah dijelaskan bahwa hati kita ini lemah, jemaah. Hati kita ini lemah. Ya, jadi hendaknya kita menghindar saja dari hal-hal yang dapat menyeret ya diri kita ini kepada kesyirikan. Ya. Baik, kita dengarkan di sini. Ini lantaran tempat yang digunakan oleh orang-orang musyrik dalam penyembelihan kurban untuk Tuhan-Tuhan mereka. Tempat mereka tersebut termasuk bagian dari syiar kesyirikan, jelas ya. Apalagi memang tempat itu dikhususkan oleh mereka untuk menyembelih hewan-hewan sembelihan mereka yang akan diperuntukkan kepada Tuhan-Tuhan mereka, kan begitu. Nah, kalau sudah seperti itu lebih-lebih lagi larangannya. Ya, lebih-lebih lagi larangannya, tidak boleh. Karena jelas tempat itu sebagai apa tadi? Syiar agama mereka. Syiar kesyirikan mereka. Ya, syiar kebatilan mereka. Nah, tidak boleh kita yakni menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala di tempat seperti itu. Sehingga kalau seorang muslim menyembelih kurbannya di tempat tersebut walaupun niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun akan tetap dikatakan telah tasyabbuh, yakni menyerupai orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan tadi. Nah, ini yang seperti ini perlu diperhatikan karena ini menyangkut masalah yang mendasar, masalah keyakinan. Ya. Jadi paling tidak kita dinilai oleh orang lain ya senang berada di tempat seperti itu, ya kan? Senang berada di tempat seperti itu. Ini dia. Itu minimal tuh. Itu minimal. Jadi hendaknya kita menghindar dari tempat-tempat yang syubhat, apalagi yang jelas-jelas haramnya. Apalagi yang jelas-jelas haramnya. Maka tidak boleh kita menghadiri, misalnya ini kaitannya juga nih masalah ini. Tidak boleh kita menghadiri acara-acara bid'ah, peringatan-peringatan bid'ah yang tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misal ya, oh coba duduk sebentar kok misalnya. Nah nanti minimal ini sebagai pembenaran nih bagi orang lain. Tuh lihat si fulan
yang katanya salafi kok hadir tuh di acara itu gitu ya. Ini sebagai pembenaran nantinya, sebagai pembenaran bahwa acara itu nggak ada masalah gitu. Acara itu tidak ada masalah ya, boleh dihadiri. Na'udzubillah. Jadi ini sebagai rekomendasi, bahwa acara seperti itu boleh dihadiri. Karena apa? Karena lihat si fulan yang salafi itu juga hadir, juga apa? Hadir di tempat seperti itu. Nah, ini berbahaya. Ini berbahaya kan begitu ya. Jadi itu minimal. Lebih dari itu banyak lah. Ya bisa tadi itu sudah kita jelaskan tadi berkaitan dengan yakni hati kita akan terpengaruh ya, dan akan menodai tauhid kita sendiri misalnya, dan lain sebagainya lah ya, dari dampak-dampak buruk negatif ketika kita hadir di tempat ya maksiat itu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini disinggung mengenai tasyabbuh. Mengenai apa? Tasyabbuh, yaitu menyerupai ya, menyerupai orang-orang musyrik misalnya. Ya, menyerupai orang-orang ya musyrikin. Nah, ini sudah dinyatakan dalam agama kita dalam hadis Nabi yang mulia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Man tashabbaha biqaumin ya, fahuwa minhum. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa bertasyabbuh, yakni menyerupai satu kaum, maka ia bagian dari kaum tersebut. Apa maknanya jamaah? Apa maknanya? Maka ia bagian dari kaum tersebut. Maknanya adalah mendapatkan dosanya. Kalau bahasa kitanya kecipratan dosa. Kecipratan dosanya. Jadi kalau seorang, kata Nabi yang mulia, bertasyabbuh, menyerupai satu kaum, maka fahuwa minhum, ia bagian dari kaum tersebut, yakni mendapatkan dosanya gitu. Itu makna dari fahuwa minhum begitu ya. Jadi nggak boleh diartikan bahwa orang tersebut ya bagian dari mereka yang telah keluar dari Islam, ya nggak bisa seperti itu. Nggak ada penjelasan para ahli ilmu yang mengeluarkan langsung ya yakni pelaku tasyabbuh tadi dari agama Islam, nggak ada ini. Jadi kita katakan yakni mendapatkan dosanya. Wallahu taala alam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu difahami di sini ya. Jadi kalau dikatakan tasyabbuh, apa itu tasyabbuh itu? Yaitu menyerupai satu kaum dalam hal-hal yang menjadi ciri khas mereka, atau kepercayaan mereka, atau akidah mereka, atau ya yang menjadi kebiasaan mereka ya, yang bertolak belakang dari syariat agama yang mulia ini, bertolak belakang dari syariat agama yang mulia ini. Nah, ini namanya tasyabbuh ya, ini namanya apa? Tasyabbuh. Jadi perlu difahami tentang definisi tasyabbuh ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalil yang dibawakan di sini oleh Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 107 sampai 108. Ya, silakan kalau ada di antara jamaah ada yang baca ayat-ayat yang mulia ini, silakan. Silakan yang bawa buku boleh baca.
Baik, kita lihat kembali ayat yang tadi dibaca dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 107 dan 108 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun la taqum fihi abadan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Artinya, dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan apa? Pertama, ya, bencana ya kepada orang-orang yang beriman. Ini yang pertama. Yang kedua, tujuan mereka untuk kekafiran. Yang ketiga, untuk memecah belah di antara orang-orang beriman. Dan yang keempat, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka dengan pasti ya bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih, yakni selalu membersihkan diri. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan orang-orang munafik, di mana mereka ini ingin menghancurkan ya kekuatan kaum muslimin pada dasarnya. Apa cara mereka? Tentunya banyak cara yang mereka lakukan. Nah, ini diantaranya. Ini diantaranya yaitu membangun masjid. Jadi ketika itu sudah ada Masjid Nabawi gitu ya, sudah ada Masjid Nabawi dan juga Masjid Quba di wilayah Quba atau Madinah sekarang ini sudah ada para jamaah. Tapi mereka membangun masjid tandingan. Masjid apa? Masjid tandingan yang orang-orang menyebut sebagai masjid dirar. Ya, masjid yang menimbulkan dirar, mara bahaya begitu untuk kaum muslimin. Nah, di sini mereka bangun masjid, bayangkan bangun masjid. Yakni secara sepintas, bagus tidak bangun masjid? Bagus. Siapa yang menganggap itu tidak bagus, kan begitu? Sepintas ya, sepintas bagus. Tetapi qadarullah, mereka memiliki niat buruk. Mereka memiliki niat buruk dan bahkan makar ya, yang akan mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman. Nah, inilah masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik yang Allah bongkar. Allah bongkar itu. Jadi ketika masjid ini mereka telah bangun, selesai dibangun oleh mereka ini, mereka melobi Nabi agar setelah kembali dari perang nanti, Nabi kiranya sudi sholat di dalamnya, kan begitu ya. Mungkin kalau bahasa kitanya sebagai peresmian barangkali, sebagai tanda diresmikan masjid tersebut oleh Rasulullah SAW ya, Nabi sholat di dalamnya. Nah, awalnya Nabi tidak paham kan, Nabi tidak mengetahui karena perkara gaib ini ya, hati mereka kan tidak diketahui oleh Nabi SAW ya. Kemudian setelah itu baru ada ayat seperti ini yang menjelaskan tentang niat buruk mereka. Jadi inilah yang kita lihat dari ya kehidupan Nabi atau sirah Nabi SAW. Awalnya Nabi menyetujui akan sholat di dalamnya, lalu turunlah ayat-ayat seperti ini. Barulah Nabi tahu, barulah Nabi mengerti apa sih tujuan mereka mendirikan masjid tersebut. Begitu ya. Kembali di sini,
Kita lihat kepada dua ayat yang mulia yang tadi dibaca, walladzina takhadhu masjidan, dan orang-orang munafik yang mendirikan masjid. Ya, mendirikan apa? Masjid. Bayangkan, ini masjid yang mereka dirikan, bukan ya di tempat hiburan, bukan tempat-tempat maksiat, bukan. Ya, masjid yang mereka dirikan, bayangkan. Masjid yang mereka dirikan. Namun apa tujuannya? Pertama, Allah sendiri yang membongkarnya. Allah nyatakan diraron. Ini tujuan mereka yang pertama. Yani diraron itu maknanya untuk menimbulkan mara bahaya kepada umat Islam, kepada orang-orang beriman, kepada para sahabat ketika itu. Ya. Nah, ini dia. Ya, ini tujuan mereka yang pertama ini. Ya, mendirikan masjid tersebut adalah apa? Diraron. Yang kedua, wa kufran, kata Allah, kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Jelas, karena pada dasarnya mereka-mereka ini adalah munafik i'tiqad, munafik secara keyakinan. Artinya bahwa mereka ini orang-orang kafir pada dasarnya, hanya saja mereka berpura-pura dalam keislaman. Ya, mereka ini apa? Berpura-pura dalam keislaman mereka, yang pada dasarnya mereka ini kafir. Ya, yang ada di hati mereka apa? Benci kepada Islam dan kaum muslimin. Yang ada di hati mereka ya menyembunyikan kekafiran mereka, kan begitu. Ya, dan mereka menampakkan keislaman, dan itu pun ya kepura-puraan mereka dalam ya agama yang mulia ini. Nah, jadi ini yang kedua, wa kufran, kata Allah, kekufuran. Yang ketiga, wa tafriqam bainal mu'minina, untuk memecah belah orang-orang yang beriman. Nah, ini dia. Dalam rangka apa? Memecah belah orang-orang yang beriman. Ya, jadi ya jelas tujuan mereka yang buruk di sini, niat mereka yang sangat buruk sekali. Dan bisa kita lihat juga ya, bisa kita lihat juga permasalahan ini kita kaitkan dengan masalah dakwah. Masalah apa? Dakwah. Ya, ini kan kalau kita lihat di zaman Nabi sudah ada Masjid Nabawi ketika itu, kan betul? Betul ya? Lalu orang-orang munafik ini mendirikan masjid tandingan. Ya, masjid tandingan. Nah, kalau kita lihat dalam pandangan dakwah, ya, pandangan dakwah, yakni memang kalau sudah berdiri masjid, ya, lalu dibangun masjid dengan jarak yang dekat, dengan jarak yang dekat, maka yang seperti ini akan menimbulkan problem di antara kaum muslimin, di antara masyarakat kaum muslimin. Ya, ini kalau jaraknya berdekatan. Kecuali kalau memang misalnya masjid tersebut ya beda komplek, beda perumahan, beda, nggak ada masalah. Walaupun dua komplek ini saling berdekatan misalnya, tapi masing-masing punya masjid, tidak ada masalah karena ada komunitasnya. Ya, masing-masing ada komunitasnya, kan begitu. Atau ya dua masjid yang saling berdekatan, ya, yakni pada gedung A ada masjid, pada gedung B ada masjid, itu tidak ada masalah seperti ini. Tidak ada masalah yang seperti ini, kan begitu. Ya, atau ada masjid juga yang dekat dengan masjid masyarakat tapi masjid sekolah, khusus di kompleks sekolah. Nah, ini juga tidak ada masalah karena ada komunitasnya, kan begitu. Ya, tidak bersinggungan dengan masyarakat, kan begitu. Nah, jadi sangat disayangkan kalau dibangun masjid yang kedua misalnya yang berdekatan dengan masjid yang sudah ada. Ini tidak dibenarkan karena ini akan memecah belah kaum muslimin. Nah, kemudian juga kita lihat juga dalam sisi kajian misalnya, ya, kajian. Misalnya satu wilayah ini ya ada beberapa masjid. Nah, ini kan kurang istilahnya apa? Kurang koordinasi sebenarnya. Ya, di masjid A pada waktu yang sama, hari yang sama ada kajian. Kemudian di masjid B persis, ya, hari dan waktunya persis.
kajian juga, bentrok lah kan, jelas bentrok ya seperti ini. Nah ini tidak bagus seperti ini, tidak baik yang seperti ini. Mestinya ada koordinasi antara DKM masjid, jangan sampai ada kajian sunnah yang yakni diadakan bersamaan di waktu dan jam yang sama begitu ya, maka ini juga akan memecah belah kaum muslimin. Tidak boleh, tidak baik seperti ini ya, gambarannya tidak baguslah seperti ini. Jadi nanti orang memandang, wah ini kok saling berdekatan tapi pada waktu yang sama juga kajian ya yang sama pula kan begitu. Jadi ini yang perlu diperhatikan nih, yang perlu diperhatikan. Dan juga peranan dari dai juga penting. Peranan dari dai juga penting. Kalau memang dia tahu bahwa di wilayah yang sama dan berdekatan masjidnya ada kajian ya, sunnah yang bisa dihadiri begitu ya oleh kaum muslimin, maka hendaknya ada yang mengalah dalam hal ini. Ada yang mengalah dalam hal ini dan menasehati DKM-nya untuk tidak terjadi lagi ke depannya. Untuk tidak terjadi lagi ke depannya. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ayat yang mulia ini, di mana mereka membangun masjid adalah tujuannya tafriqam bainal mu'minin, memecah belah orang-orang yang beriman. Ini yang ketiga ya. Tujuan yang keempat dari mereka adalah wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qablu, dan menunggu pihak yang akan menyerang, yang akan memerangi yakni Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Itu diantaranya orang Romawi. Ada orang Romawi ya, orang Nasrani begitu di masa itu yang sangat bencinya luar biasa kepada kaum muslimin, dan mereka tinggal menunggu kapan saat yang tepat untuk menyerang umat Islam di Madinah. Bisa dibayangkan itu. Jadi ini sebagai ya yakni mungkin tempat berkumpulnya orang-orang munafik, maksud dirar ya, berkumpulnya orang-orang munafik untuk mengatur strategi. Di antaranya ya yakni keinginan pihak luar sana untuk menyerang umat Islam ya. Nah ini ya, mereka ini sebagai informan juga bisa kita katakan seperti itu. Ya, ini kapan waktu yang tepat, kapan waktu yang tepat, kesempatan yang bagus, maka akan dilakukan penyerangan terhadap kaum muslimin. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ini tujuan keempat atau niat buruk yang keempat dari mereka. Kemudian kita lihat di sini, ya tentunya orang-orang munafik ini ya tentunya karena mereka berpura-pura dalam keislaman, mereka pun bersumpah ya, berani bersumpah, wala yahlifunna in aradna illal husna, dan mereka pun bersumpah bahwa yang kami inginkan hanyalah al husna, kata mereka, kebaikan ya, kebaikan. Nah ini bisa kita lihat banyak orang memang niatnya bagus, niatnya baik ya, tapi ada yang terselubung begitu ya, dikatakan niatnya bagus katanya di lisan ya, niatnya baik, tapi ada yang terselubung begitu ya, ada yang terselubung ini. Nah di sini tentunya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada Nabi yang mulia SAW mengenai tujuan buruk mereka mendirikan masjid Dirar. Maka Allah katakan wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan Allah bersaksi sungguhnya mereka itu apa? Kadzibun, dusta, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah sendiri yang membongkar kedustaan ya orang-orang munafik ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan tinggal diam. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, menginformasikan kepada nabinya melalui wahyu yang mulia ini bahwa mereka itu orang-orang yang dusta ya. Dari tidak benar mereka bersumpah seperti itu, mereka bohong, mereka berdusta. Nah inilah sifat dari orang-orang munafik. Sifat dari orang-orang munafik di sini jelas ya. Kalau kemunafikan mereka adalah munafik apa? I'tiqad. Nah perlu difahami bahwa penyakit nifak ada dua ya. Penyakit nifak ada dua. Yang pertama nifak i'tiqad, keyakinan. Yang kedua nifak amal atau perbuatan begitu. Nah, kalau ya seperti orang-orang munafik yang ada di zaman Nabi, jelas mereka adalah orang-orang kafirin pada dasarnya,
orang-orang musyrikin pada dasarnya, ya, dan Allah nyatakan, ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik akan berada di dasar neraka, ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun nifak yang kedua, nifak amal, nifak perbuatan. Di antaranya tadi bisa juga kita bawakan, ya, yakni idza hadatsa kadzab, apabila bicara dusta, bicaranya bohong, dusta. Ini nifak amal, nifak perbuatan. Wa idza tumina khan, kata Nabi, apabila diberi amanah khianat. Itu sebagai contoh. Ini sebagai contoh dari nifak amal atau perbuatan. Ya, nah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari nifak seperti ini, terlebih nifak yang pertama tadi. Ya. Inilah berkaitan dengan masalah kedustaan, ya, orang-orang munafik yang dibongkar oleh Rabbul Alamin. Jadi sekali lagi Allah katakan, wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan Allah bersaksi bahwa mereka sebenarnya dusta, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini bisa kita lihat pada ayat berikutnya baru ada larangan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? La taqum fihi abadan. Nah, ini yang menjadi syahid dalam pembahasan kita di pagi hari ini. La taqum fihi abada. Jangan engkau sholat di dalamnya untuk selama-lamanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Tegas. Allah nyatakan la taqum fihi abadan. Kemudian la masjidun usisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa pada hari pertama, yakni kedatangan Nabi ke negeri Madinah, ya, lebih berhak engkau sholat di dalamnya. Lebih berhak engkau sholat di dalamnya. Nah, di sini memang ada perbedaan pandangan dari para ahli ilmu. Apa maksud dari masjid yang pertama kali dibangun atas dasar takwa? Apakah Masjid Quba ataukah Masjid Nabawi? Yang jelas kedua-duanya dibangun atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dua masjid yang mulia ini, ya, bisa kita sholat di dalamnya, atau Allah perintahkan kepada Nabi untuk sholat di dalamnya, ya. Nabi yang mulia sallam sholat di masjid beliau di Masjid Nabawi, dan setiap hari Sabtu, nah, ini setiap hari Sabtu beliau menuju Quba dan sholat di dalam Masjid Quba, ya, Masjid Quba. Nah, ini berkaitan dengan masjid yang dibangun di atas takwa. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah jelaskan kembali berkaitan masjid tersebut, ini Masjid Nabawi dan Masjid Quba, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam masjid tersebut ada orang-orang yang menghendaki pembersihan jiwa mereka, pembersihan hati mereka. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berusaha membersihkan hati mereka. Lihat pujian Allah terhadap para sahabat, pujian Rabbul Alamin kepada para sahabat, di mana para sahabat dikatakan sebagai orang-orang yang suka membersihkan jiwa mereka atau hati mereka. Nah, ini penting juga bagi kita untuk kita perhatikan, ya. Kita hendaknya juga perhatikan, yakni hati kita masing-masing. Kita bersihkan hati kita ini dari berbagai macam nodanya, apakah noda syirik, noda bid'ah, noda-noda maksiat lainnya, dosa-dosa yang lainnya. Hendaknya kita dapat membersihkan hati kita dari berbagai macam nodanya. Kenapa? Kenapa demikian para jamaah? Karena hati merupakan raja bagi tubuh kita. Rajanya tubuh kita ya hati kita. Ya, Nabi mengatakan apa? Dalam hadis yang sahih kata Nabi yang mulia, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wahya al qalb. Ketahuilah kata Nabi bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, baik pula seluruh anggota tubuh. Jika dia sudah rusak, rusak pula seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging tersebut adalah qalbu, yang di dalam bahasa dakwah diartikan hati. Ya, Abu Hurairah, sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi mengatakan apa tentang hadis yang mulia tadi?
Beliau mengatakan al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduh. Idza taba al-maliku tabatil junud wa idza khabutha al-malik khabathil junud. Ya. Kalbu merupakan raja bagi tubuh manusia, kata beliau. Dan anggota tubuh lainnya adalah prajuritnya. Apabila sang raja baik begitu ya, bagus, maka bagus pula anggota tubuh lainnya, prajuritnya. Dan jika sang raja sudah tidak baik, tidak bagus, maka rusaklah seluruh prajuritnya, kata beliau radhiyallahu ta'ala. Nah, ini keterangan dari sahabat yang mulia. Hendaknya kita lebih perhatian terhadap hati kita masing-masing. Jangan kita selama ini lebih perhatian dari ujung kepala sampai ujung kaki, tapi lupa memperhatikan hati kita masing-masing. Kenapa? Ya, karena hati ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Bagus ya tidaknya, baik tidaknya kehidupan kita tergantung hati kita. Diterima atau tidaknya amal-amal kita tergantung pula dengan hati kita. Dan kelak di negeri akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menerima para hamba yang hatinya bagaimana? Hatinya bersih, ya kan? Hatinya apa? Bersih. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah. Suatu hari yang tiada berguna harta dan keturunan kecuali hamba yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang bersih. Nah, ini kan kalau kita bicara masalah hati, berarti hatinya orang-orang munafik bagaimana tuh? Ya? Hatinya orang-orang munafik bagaimana, jemaah? Bagaimana hatinya orang-orang munafik? Karena hati itu menurut Al-Imam Ibnu Qayyim itu ada beberapa macam. Hati yang pertama hati yang bersih. Hati yang bersih, hatinya orang-orang beriman yang bersih itu ya. Yang kedua hati yang kotor. Ini tercemari dengan dosa dan maksiat. Hati sebagian kaum muslimin ya yang kotor begitu, dikotori oleh dosa dan maksiat mereka sendiri. Yang ketiga, ini hati yang mati. Ini hatinya orang-orang kafirin. Hatinya orang-orang kafirin, musyrikin. Nah, yang keempat, hati yang terbalik. Nah, inilah hatinya orang-orang munafik. Hati yang terbalik. Jadi mereka beragama itu terbalik. Gimana terbaliknya? Yaitu karena mereka berpura-pura dalam beragama Islam. Berpura-pura dalam agama Islam. Jadi mereka menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Nah, begitu. Menyembunyikan apa? Kekafiran. Nah, jadi inilah berkaitan dengan ya hati dari orang-orang munafik yang terbalik begitu. Hati yang terbalik. Wal iyadzu billah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca di sini keterangan dari pensyarah kitab tauhid, kaitan antara ayat dengan bab atau judul bab gitu ya. Kaitan antara ayat dengan judul babnya adalah bahwa tempat yang dipersiapkan atau yang digunakan untuk menyembelih kurban bagi selain Allah, maka tidaklah boleh bagi orang muslim menyembelih kurban di tempat itu walaupun niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana masjid yang disebutkan dalam ayat ini, tatkala masjid tersebut dipersiapkan untuk kemaksiatan, lihat. Ini masjid dirar ya. Masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik, yakni masjid untuk kemaksiatan. Maka dengan sebab itulah masjid tersebut menjadi tempat yang dimurkai, sehingga tidak boleh sholat di sana walaupun niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah qiyas analogi yang sahih, yang benar. Ya. Baik, kemudian kita dengarkan syarah dari dalil tadi. Allah Azza wa Jalla melarang Rasulnya SAW untuk mengerjakan sholat di Masjid Dirar yang dibangun oleh kaum munafikin untuk meretangkan kemudaratan terhadap Masjid Quba dan untuk berbuat kekafiran terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka
orang-orang munafikin lalu meminta kepada Rasulullah SAW agar mendirikan sholat di dalam masjid tersebut, agar mereka dapat menjadikan perbuatan Nabi itu sebagai alasan pembenaran mereka demi menutupi kebatilan. Rasulullah SAW pun berjanji kepada mereka untuk memenuhi permintaan tersebut, dan beliau tidak mengetahui maksud buruk mereka. Nah, ini masalah gaib yang berkaitan dengan hati manusia. Kan Nabi tidak tahu tentang awalnya apa yang ada di hati orang-orang munafikin, ya kan? Nabi nggak tahu, ini perkara gaib. Nah, baru setelah turun ayat-ayat tadi, barulah Nabi faham. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jal melarang hal itu dan memerintahkan agar Rasulullah SAW mengerjakan sholat di Masjid Quba yang dibangun di atas dasar ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya, atau di Masjid Rasul, di Masjid Nabawi, karena ada perselisihan para ahli tafsir tentang masjid yang dimaksud. Kemudian Allah memuji orang-orang yang mendirikan masjid tersebut, di Masjid Quba, karena mereka telah membersihkan diri mereka dari kesyirikan dan dari perkara-perkara najis, dan Allah mencintai orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Nah, ini berkaitan dengan pujian Allah terhadap para sahabat yang mereka berusaha untuk membersihkan hati mereka dari berbagai macam nodanya, noda syirik dan lain sebagainya lah, begitu ya. Baik, kita sebutkan beberapa faedah di sini. Kita lihat beberapa faedah yang tercantum. Yang pertama, larangan menyembelih kurban karena Allah, karena Allah Subhanahu wa taala di tempat yang dipersiapkan untuk menyembelih bagi selain Allah. Hal ini merupakan kias dari larangan sholat di masjid yang dibangun di atas kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, tadi kan tidak boleh ya, tidak dibenarkan ya untuk sholat di dalam masjid dirar. Kenapa? Karena masjid dirar jelas-jelas masjid yang dibangun di atas kekufuran, kemaksiatan. Nah, begitu. Yang kedua, disyariatkannya menutup jalan-jalan ataupun sarana-sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, mesti seperti itu, ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, Rasulullah SAW sebagai kepala pemerintah, sebagai penguasa di masa itu, ya, Nabi langsung ketika mengetahui ya dari ayat-ayat yang mulia tadi, Nabi membatalkan, tidak jadi sholat di dalam masjid mereka, masjid dirar. Nabi batalkan langsung, begitu. Setelah Nabi tahu tentang yakni tujuan mereka sebenarnya ini. Nah, inilah sikap yang benar, langsung memutus jalan menuju syirik, ya kan? Langsung ditutup pintu yang mengarah kepada kesyirikan, kemaksiatan, kekufuran atau yang semisal. Nah, ini penting nih bagi kita untuk kita ketahui. Jadi kalau kita tahu kok ada hal-hal yang mengarah kepada keburukan begitu, kemaksiatan apalagi kesyirikan, hendaknya kita tutup celah tersebut, pintu tersebut. Jangan sampai ada orang masuk ke dalam kemaksiatan atau pintu kemaksiatan atau kesyirikan. Ya, nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian yang ketiga tadi ya, dianjurkan sholat berjamaah dengan orang-orang salih yang bersih dari memakai pakaian kotor atau najis. Yang keempat, diharamkannya mendukung kebatilan, kemaksiatan, kesesatan, kekufuran dan juga yang semisalnya begitu. Tidak boleh didukung, tidak boleh mendukung ini berbagai keburukan-keburukan gitu ya. Yang kelima, penjelasan tentang bahayanya orang-orang munafik. Nah, ini jelas. Ya, bahayanya orang-orang munafik. Kalau di zaman sekarang tentunya kita nggak bisa langsung menuduh ya, nggak boleh bahkan menuduh si fulan munafik. Dari mana? Ya, dari mana? Kan ini kalau ini berkaitan dengan nifak i'tiqad,
Kita nggak tahu karena ini perkara hati dan hanya Allah yang tahu tentang hati para hamba. Hanya Allah yang mengerti hatinya para hamba. Kita nggak tahu hati manusia bagaimana. Ya kita nggak mengerti hati manusia. Ya Allah Taala. Kemudian yang berikutnya lagi, wajib waspada terhadap orang-orang munafik. Yang ketujuh, keutamaan Masjid Quba. Jadi kalau memang di sini dibawakan bahwa masjid yang pertama itu adalah Masjid Quba, ya tidak ada masalah pada dasarnya. Ya. Yang kedelapan, menetapkan sifat mahabbah, cinta pada Allah yang sesuai dengannya Subhanahu wa taala sebagaimana semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta di sini yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kesempurnaan Rabbul Alamin, tidak seperti atau tidak disamakan dengan cinta makhluk begitu. Ya, mahabbah yang ada pada manusia misalnya itu tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar, Maha melihat, begitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi, anjuran untuk menyempurnakan wudu dan bersuci dari najis. Yang terakhir, niat berpengaruh terhadap tempat. Ya, niat berpengaruh terhadap apa? Tempat. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sekarang dalil yang berikutnya lagi. Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu ta'ala an qal nazara rajulun ayanhara ya ibilan bibuana fasa'ala an-nabiy sallam faqal hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah yu'bad, ya, qalu la, qal fahal kana fiha 'id min a'yadihim, qalu la, faqala Rasulullah sallam awfi binadhrik fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu adam. Artinya dari sahabat Thabit bin Ad-Dhahhak, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya dia mengatakan ada seorang bernazar untuk menyembelih untanya di Buanah. Ini Buanah ini suatu daerah ya, wilayah yang ada ketika itu, yang ada begitu. Orang itu pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda dulu. Jadi Nabi sebelum menjawab pertanyaan orang ini, Nabi tanya dulu. Yani Nabi cari informasi dulu, ya, berkaitan dengan masalah ini. Apakah di tempat tersebut pernah ada salah satu dari berhala-berhala jahiliyah disembah? Jawab para sahabat, tidak ada. Nabi bertanya lagi, apakah di tempat itu pernah dilaksanakan salah satu perayaan hari raya mereka? Jawab para sahabat, tidak ada. Maka apa jawab Nabi? Penuhilah nazarmu itu. Akan tetapi tidak boleh dipenuhi suatu nazar dalam berbuat kemaksiatan kepada Allah dan nazar pada perkara-perkara di luar hak milik seseorang. Nah, ini nanti kita akan, memang ada pembahasan tersendiri para jamaah setelah bab ini berkaitan dengan nazar ya. Tapi kita kupas sedikit saja dulu berkaitan dengan nazar. Ini sudah menjadi bahasa Indonesia nih. Nazar. Siapa yang tahu di antara jamaah apa itu nazar? Apa definisi nazar? Ada yang tahu? Apa nazar itu jamaah? Hah? Menjadi wajib, menjadikan sesuatu yang tidak wajib jadi wajib gitu. Baik, ada lagi? Silakan. Pandangan yang lain, apa itu nazar? Apa makna nazar? Apa jamaah? Apa makna nazar? Ada yang tahu?
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, nazar adalah, kata beliau, an-nadhru huwa ya takliful mukallaf nafsahu lillahi ta'ala fi ghairi wajibin. Seseorang membebani dirinya, lihat, membebani. Seorang membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Dengan sesuatu apa? Yang tidak wajib. Maka keluar dari definisi ini arti tidak boleh ketika seorang bernazar dengan yang wajib, nggak boleh. Tidak boleh. Misalnya ya, ada seorang pelajar mengatakan, saya bernazar kalau lulus ujian saya akan sholat 5 waktu. Boleh tidak? Ya nggak boleh. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan dengan kelulusan atau tidak lulus. Ya tetap wajib sholat. Iya kan? Ya, jadi seseorang membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang saya akan jelaskan sedikit berkaitan dengan nazar ini. Apa hukum asal dari nazar? Harap dibedakan antara hukum asal dengan hukum nazar itu sendiri. Kalau hukum nazar itu sendiri ya boleh, silakan saja seorang bernazar gitu ya. Tapi di sini pembahasannya adalah hukum asal. Hukum asal dari nazar itu apa? Yani para ahli ilmu berbeda pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan makruh. Hukum asal nazar makruh. Pandangan yang kedua mengatakan haram. Hukum nazar, hukum asal dari nazar adalah apa? Haram. Dasar mereka sama, dalil mereka sama. Itu hadis Nabi yang mulia sallam, la ya'ti bi khairin wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil, kata Nabi. Nazar tidak memberikan kebaikan. Nazar keluar dari orang yang pelit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat contoh ya, contoh nih. Ada orang selama hidupnya nggak pernah bersedekah, nggak pernah berinfak, padahal dia mampu. Begitu sakit keluar nazarnya, kalau saya sembuh saya akan berinfak, saya akan bersedekah. Iya kalau sembuh. Kalau enggak gimana? Enggak akan pernah sedekah atau berinfak. Ya kan? Nah, berdasarkan hadis yang mulia ini dan pandangan para ulama tadi mengenai hukum asal dari nazar, yang terbaik bagi kita adalah jangan pernah bernazar. Ingat ini ya, yang terbaik bagi kita selama hidup kita di dunia, jangan pernah bernazar. Artinya apa? Kalau ingin berbuat baik saja, jangan dikait-kaitkan dengan ini, dengan itu dan sebagainya. Ya, ini nazar, nggak boleh, nggak dibenarkan begitu ya. Tidak dibenarkan seperti ini pada dasarnya gitu ya. Jadi yang terbaik selama kita hidup di dunia, jangan bernazar. Itu yang terbaik. Jangan pernah bernazar. Ya, kalau ingin berbuat baik, berinfak, bersedekah dan sebagainya, lakukan saja. Silakan berbuat saja begitu. Jangan pernah dikait-kaitkan atau membebani diri lah begitu. Ya, ini hukum asal dari nazar. Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, sedikit lagi. Nazar memiliki 3 syarat. Nazar punya 3 syarat. Syarat yang pertama, ya, dalam rangka ketaatan kepada Allah, bukan dalam rangka kemaksiatan. Dalam rangka apa? Ta'atan lillah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
dengan sesuatu yang disanggupi, sanggup begitu. Nggak boleh seorang nazar tapi nggak sanggup. Contoh, keluar dari syarat ini, ya keluar dari syarat ini. Misalnya ada orang fakir miskin, dia berkata, saya bernazar tahun ini pergi haji. Ya gimana bayar ONH-nya? Nggak sanggup kok, ya nazar pergi haji, nggak bisa seperti ini, ya kan? Nggak boleh. Syarat yang ketiga dari nazar, ya, dengan sesuatu yang dimiliki, ya, seperti tadi hadits Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan sesuatu yang dimiliki, milik pribadi, gitu ya. Maka keluar dari syarat yang terakhir ini. Misalnya begini, ada orang berkata, si pelajar ini berkata, kalau saya lulus ujian, saya bernazar, ya, sembelih kambing tetangga. Ya nggak boleh. Kambing orang main potong aja gitu ya. Bukan miliknya, milik orang lain. Ini mencuri namanya. Mencuri namanya seperti ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit berkaitan dengan nazar ya. Nanti kita akan lebih kupas lagi, lebih dalam lagi bab yang berikutnya insyaallah taala, ini berkaitan dengan nazar. Nah, sekarang kita baca di sini syarah dari dalil yang tadi kita baca. Perawi menyebutkan bahwasanya ada seorang yang bernazar, yakni mewajibkan dirinya untuk Rabbnya dengan menyembelih seekor unta di suatu tempat tertentu sebagai bentuk ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah, yakni di Buanah tadi, ya. Dia pun datang bertanya kepada Nabi SAW tentang pelaksanaan hal tersebut. Maka Nabi SAW menanyakan kepadanya. Nah, ini penting nih, ini ada pelajaran berharga di sini. Apa itu? Kalau kita ingin melakukan suatu aktivitas, kita belum tahu itu baik atau tidaknya menurut pandangan agama, kita tanya dulu kepada ahlinya. Lihat, seperti sahabat ini sebelum dilakukan. Nah, kebanyakan nih orang bertanya kalau sudah dikerjakan, ya kan? Sudah melangkah baru bertanya, ini keliru. Sudah dikerjakan atau sedang dikerjakan baru bertanya, ini keliru. Mestinya bertanya dulu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika tidak mengetahui. Innama syifa'ul 'ayyi su'al, kata Nabi. Sungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya kepada ahlinya. Jadi sahabat ini datang dulu kepada Nabi, bertanya kepada Nabi SAW tentang, ya, nazarnya itu, kan begitu, ya, nazar tersebut. Maka Nabi SAW menanyakan kepadanya mengenai keadaan tempat tersebut secara lebih lanjut. Nah, ini sebagai seorang mufti, seorang yang berfatwa, dia cari tahu dulu. Kalau dia belum tahu apa itu Buanah, apakah yakni Buanah itu wilayah yang bagaimana, tempat yang bagaimana, kan begitu. Maka Nabi bertanya dulu kepada para sahabat, bertanya dulu kepada orang ini tentang Buanah itu tempat yang bagaimana sih, gitu ya, kata Nabi, kan gitu ya. Maka Nabi SAW menanyakan kepadanya mengenai keadaan tempat tersebut secara lebih lanjut, lebih rinci. Bahwasanya apakah dahulu pernah ada suatu yang kaum musyrikin menyembah di tempat itu, atau apakah dahulu kaum musyrikin mengagungkan tempat tersebut dan mengadakan perkumpulan, yakni mengadakan hari raya mereka di sana. Nah, begitu ditanya dulu. Nah, setelah mengetahui bahwa tempat tersebut bersih dari hal-hal yang dikhawatirkan, maka Nabi pun membolehkan dia untuk menunaikan nazarnya. Jadi Nabi mengeluarkan fatwanya atau menjawab setelah Nabi meyakini bahwa tempat tersebut bersih dari kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan, kan begitu, bersih lah. Maka silakan. Maka Nabi mengatakan, aufi binadrik, kalau begitu tunaikanlah nazarmu, silahkan, kata Nabi. Baik.
Sekarang kita lihat faidah, beberapa faidah disebutkan di sini, ya. Yang pertama, larangan memenuhi nazar di tempat yang pernah ada berhalanya walaupun sekarang sudah tidak ada. Ya. Yang tempat tersebut pernah ada berhalanya walaupun sekarang sudah tidak ada. Yang kedua, larangan memenuhi nazar di tempat bekas perayaan jahiliyah. Ya. Jadi tempat-tempat seperti itu tempat-tempat yang tidak diberkahi, tempat-tempat yang dilaknat, karena memang perbuatan syirik adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pelaku-pelaku kesyirikan juga termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tempat yang biasa diadakan acara-acara kesyirikan, tempatnya juga termasuk yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangkan itu. Ya. Jadi ini sebagai gambaran bagi kita, petunjuk bagi kita bahwa tidak boleh kita semacam bersenang-senang, bahagia di tempat-tempat seperti itu. Di tempat-tempat seperti itu. Misalnya gini. Oh, iya kita rekreasi misalnya. Tamasya kemana? Ke candi A, B, C, D, ya kan? Ke tempat ini tempat itu, padahal itu tempat orang-orang Hindu, orang-orang Buddha ataupun yang semisalnya beribadah di tempat itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kecuali untuk tujuan yang dibenarkan oleh syariat lah, ya, yang dibenarkan oleh syariat. Ya. Nah, ini tidak dibenarkan kalau kita merasa senang atau bahagia atau bagaimana begitu ya, ke tempat-tempat seperti itu, ke tempat-tempat seperti itu, gitu ya. Baik. Kemudian yang berikutnya lagi, orang yang akan berfatwa sebelum memberikan fatwa hendaknya dia minta perincian terlebih dahulu dari orang yang minta fatwa. Ya, itu tadi Nabi bertanya dulu kepada sahabat. Yang berikutnya, menutup semua sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Yang kelima, tidak menyerupai orang-orang musyrik atau kafir dalam beribadah, dalam ibadah-ibadah atau perayaan-perayaan mereka walaupun tidak disertai niat menyerupai mereka. Yang keenam, menyembelih kurban untuk Allah Subhanahu wa taala di tempat penyembelihan atau perayaan orang-orang musyrikin adalah suatu kemaksiatan. Yang ketujuh, nazar maksiat tidak boleh ditunaikan. Jadi kalau ada orang memiliki nazar, yang nazar ini mengandung maksiat, tidak boleh ditunaikan, batal sudah nazar itu. Ya, nggak bisa dikerjakan, ditunaikan nggak bisa. Yang kedelapan, nazar yang tidak memiliki yang tidak dimiliki seorang tidak boleh ditunaikan, seperti wajib atas saya untuk memerdekakan budak si fulan karena Allah. Nah, ini nggak bisa karena budaknya orang lain. Ya, budaknya orang lain. Yang kesembilan, wajibnya menunaikan nazar yang tidak ada kemaksiatan di dalam nazarnya itu, yang dimiliki oleh orang yang bernazar dan yang dimiliki oleh orang yang bernazar. Yang kesepuluh, nazar adalah ibadah, maka tidak boleh dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11, wajibnya atau merujuk kembali atau bertanya kepada ahli ilmu tentang perkara agama. Yang ke-12, tidak boleh bagi seorang untuk melakukan suatu ibadah sebelum dia mengetahui apakah ibadah tersebut disyariatkan atau tidak. Nah, jadi penting kita bertanya, para jamaah, bertanya kepada ahlinya, bertanya kepada apa? Kepada ahlinya. Baik, sekarang yang terakhir berkaitan dengan hikmah larangan. Hikmah dilarangnya menyembelih binatang untuk Allah di tempat yang biasa digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang demikian akan membawa kepada sikap tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir atau orang-orang musyrikin. Yang kedua, membuat orang lain tertipu dengan perbuatan itu, sebab orang yang melihat
orang muslim menyembelih di tempat penyembelihannya orang-orang musyrikin, akan menyangka bahwa perbuatan kaum musyrikin itu boleh dilakukan atau benar menurut syariat Islam. Jadi ini suatu rekomendasi yang tadi sudah kita isyaratkan, yakni semacam rekomendasi pembenaran gitu ya, pembenaran bahwa itu boleh kok, itu benar kok. Tuh lihat, orang Islam saja ya yakni menyembelih di sana begitu. Yang ketiga, kaum musyrikin menjadi semakin kuat dalam mempertahankan perbuatan mereka itu syirik, sedangkan ya menguatkan atau membantu orang-orang musyrik atas perbuatan syirik mereka termasuk hal yang diharamkan. Sebaliknya, kalau kita membuat mereka murka yakni marah, maka hal itu termasuk amal saleh. Jadi memang Rasulullah SAW ya diutus di antara hikmahnya apa? Untuk menyelisihi. Jadi syariat beliau itu untuk menyelisihi syariat orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin. Nah itu dia. Jadi Nabi yang mulia sallam diutus, di antara hikmahnya adalah bahwa beliau membawa syariat yang tidak sama, ya, yang dalam rangka menyelisihi syariatnya orang-orang ya ahli kitab atau orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin. Baik. Kita dengarkan kandungan bab ini. Ini kandungan dari bab yang kita jelaskan di pagi hari ini. Apa kandungannya? Yang pertama, tafsiran firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah tadi, ya, tentang larangan ya sholat di masjid dirar gitu ya. Yang kedua, kemaksiatan bisa membawa pengaruh di muka bumi. Bayangkan, demikian halnya ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla yang bisa membawa pengaruh di muka bumi. Jadi perbuatan dosa itu berpengaruh kepada hati, kepada ya yang di sekitar kita, bahkan kepada benda mati sekalipun. Kepada benda mati sekalipun. Lihat Hajar Aswad, batu hitam yang dicium oleh jutaan orang begitu ya. Itu kan Nabi katakan apa? Sawadathu khati'atu bani Adam, dibuat hitam karena dosa manusia. Lihat, dosa itu berdampak seperti itu. Ya, perbuatan dosa itu berdampak kepada lingkungan. Ya, berdampak kepada lingkungan. Ya kan? Ya, lihatlah umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu bagaimana? Ya, lingkungan dari kaum Nabi Lut misalnya. Ya, yang akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kaum ya yang lainnya itu yang akhirnya mereka mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu lingkungan yang rusak. Lingkungan yang rusak kan begitu. Nah, itulah berkaitan dengan perbuatan dosa itu ya berpengaruh kepada lingkungan. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya lagi kita dengarkan di sini. Masalah yang masih diragukan hendaknya dikembalikan kepada masalah yang jelas. Tujuannya tidak lain untuk menghilangkan keraguan itu. Ya. Bila perlu, sebelum memberikan fatwa, seorang mufti mengajukan pertanyaan-pertanyaan agar mendapatkan keterangan yang jelas. Ini informasi yang rinci lah begitu. Yang kelima, tidak dilarang menentukan tempat tertentu untuk melaksanakan nazar selama tempat itu terbebas dari hal-hal yang terlarang, gitu ya. Namun jika pernah ada salah satu dari berhala kaum jahiliyah di tempat tertentu tadi, meskipun sudah tidak ada lagi, maka tetap dilarang melaksanakan nazar di tempat itu. Jadi ya kita hendaknya mencari tempat yang lain sajalah, begitu, tempat yang bersih dari ya, unsur kesyirikan begitu ya. Yang ketujuh, dilarang pula melakukan nazar di suatu tempat jika di tempat itu pernah dilaksanakan salah satu dari perayaan hari raya mereka, ya, yaitu orang-orang yang melaksanakan praktek kemusyrikan kepada Allah walaupun kita tidak bermaksud demikian, ya. Yang kedelapan, tidak boleh melaksanakan nazar di tempat tersebut karena nazar tersebut kategori nazar maksiat. Yang kesembilan, harus dihindari perbuatan yang menyerupai orang-orang musyrikin dalam cara keagamaan dan perayaan hari-hari raya mereka walaupun tidak bermaksud demikian. Yang ke-10, tidak boleh bernazar
untuk melakukan kemaksiatan. Dan yang terakhir, dan tidaklah dibolehkan seorang bernazar dalam perkara yang tidak menjadi hak miliknya, bukan menjadi miliknya itu, maka tidak boleh bernazar dengan hak orang lain. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan bab yang ke-11, yakni tidak bolehnya seorang beribadah kepada Allah di tempat maksiat. Ya, di tempat maksiat. Silakan jika ada pertanyaan dari jamaah dari apa yang kita kaji berkaitan dengan bab ini atau bab-bab sebelumnya, boleh. Silakan jemaah.